Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada materi kali ini kami akan mempresentasikan tentang kewajiban. Pengertian kewajiban menurut FASB, kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk transfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dan sedangkan menurut IASG, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Hak-hak kewajiban tak bersyarat. Konsep ini menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, sehingga walaupun suatu kontrak sudah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Karakteristik pendukung yang pertama, keharusan membayar kas, yang kedua, identitas membayar jelas, dan yang ketiga, berkekuatan hukum. Terdapat 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yakni 1. Ketersediaan dasar hukum, 2. Keterterapan konsep dasar konservatisme, 3. Ketertentuan substansi ekonomik transaksi, keempat, keterukuran nilai kewajiban. Kemudian pada pengukuran terdapat 6 pengukuran. Yang pertama ada kewajiban dalam pembelian kredit, yang kedua diskon dan premium utang obligasi, yang ketiga makna harga efektif obligasi, yang keempat diskon obligasi, yang kelima premium obligasi, yang keenam kewajiban moneter dan non-moneter. Penilaian. Penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Penilaian mengacu pada nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasi kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan, seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Tujuan penilaian adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomis atau kas pada saat tertentu, pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga ia bebas dari kewajiban tersebut. Transfer aset finansial digunakan untuk melunasi kewajiban suatu entitas dengan cara mentransfer aset finansial atau kas barang atau jasa, dan apabila telah dilunasi maka pelunasan dianggap tuntas. Transfer aset juga dianggap sebagai penjualan apabila pentransfer menyerahkan penguasaan atas aset finansial tersebut dan menerima aset lain sebagai perhargaan atas aset finansial tersebut. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksikan nilai sekarang kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Selisih ini harus diakui sebagai laba atau rugi. Utang terkonversi. Utang terkonversi merupakan salah satu instrumen finansial yang pada dasarnya dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Sekuritas utang semacam ini mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Hal ini mengandung arti bahwa pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku atau belum habis. Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibanding dengan tingkat bunga umum. Pembebasan substantif. Dalam standar yang dikeluarkan oleh
FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis. Contoh kriteria tersebut yaitu yang pertama, debitur tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya karena perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian. Contoh yang kedua yaitu untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian. Contoh yang ketiga yaitu kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. Penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya, sejalan dengan penyajian aset. Dalam PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti bahwa kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hak mengkompensasi. Pengkompensasian kewajiban dalam neraca adalah tidak layak, kecuali terdapat hak mengontrak. Ada kalanya hak mengontrak diperbolehkan bila kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.